Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, tugas ekonomi, yang kita ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Produsen. Perkenalkan, nama saya Lulu, saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Nama saya Fitri Amelia Asma sebagai pemateri. Saya Siti Alisa sebagai pemateri. Baik, kita akan mulai. Saya Lulu akan menjelaskan tentang pengertian produsen dalam kehidupan kita serta dunia ekonomi. Keberadaan produsen sangatlah penting. Tanpa adanya produsen, perekonomian sebuah perusahaan bisa berantakan. Lebih pentingnya lagi, tanpa adanya produsen, kegiatan perekonomian sebuah negara juga akan macet karena masyarakat mengalami kesulitan membeli kebutuhan mereka. Istilah produsen sendiri memiliki banyak pengertian dari berbagai pihak. Menurut Ikatan Sejarah Ekonomi Indonesia, produsen adalah pelaku usaha yang membuat sebuah barang dan jasa. Menurut Wikipedia, produsen adalah penghasil barang ataupun jasa dalam sebuah bidang, sedangkan menurut situs The Library of Economic and Liberty, produsen adalah orang yang memasok barang atau jasa. Peran produsen dalam perekonomian. Dari pengertian soal produsen, kamu bisa menebak dengan jelas peran mereka dalam perekonomian masyarakat dan sebuah negara, yaitu menyediakan barang dan jasa. Namun, selain peran utamanya, produsen juga memiliki sejumlah peran lain yang tidak kalah pentingnya untuk keberlangsungan ekonomi sebuah negara. Apa saja perannya? Peran 1, yaitu sebagai penghasil barang dan jasa. Barang-barang seperti pakaian atau bahan makanan tentu sangat diperlukan oleh semua orang untuk tetap bisa hidup dengan baik. Maka di sanalah peran produsen yang pertama sekaligus peran yang terpenting, yakni sebagai penghasil barang maupun jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Barang-barang yang mereka buat tentu tidak akan jadi dengan sendirinya. Berbeda dengan kita, para konsumen yang menerima barang dan jasa yang sudah jadi, produsen harus melewati banyak proses untuk memproduksi sebuah barang. Peran kedua yaitu meningkatkan produk domestik bruto. Sebuah negara bisa dianggap makmur dan maju bukan hanya dari pendapatan warganya, bukan juga dari pesatnya pembangunan dibangun oleh pemerintahnya, apalagi dilihat dari jumlah penduduknya. Sebuah negara bisa dianggap makmur dan maju jika mereka bisa menghasilkan barang dan jasa sendiri tanpa campur tangan negara lain. Semakin banyak barang dan jasa yang mereka hasilkan, maka akan semakin makmur juga negara tersebut. Jadi di sini peran produsen yang lebih besar. Peran ketiga yaitu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan sebuah negara. Produsen memang tidak semuanya besar di Indonesia, misalnya banyak juga produsen yang kecil, kemudian dikenal dengan istilah UMKM alias usaha mikro kecil menengah. Meski hanya produsen kecil, siapa sangka produsen ini nyatanya bisa begitu mempengaruhi pemerintah sebuah negara. Bahkan negara lainnya ketika pemerintah memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan yang berhubungan dengan produksi suatu barang, maka mereka tidak bisa asal buat, mereka harus lebih dulu mendengar dan mempertimbangkan usul dari para produsen ini. Jika tidak, kebijakan yang dibuat bisa sangat merugikan produsennya, secara otomatis juga akan merugikan pemerintah negara tersebut. Baik, saya serahkan kepada pemateri 3. Baik, saya Fitratul Kamelia akan melanjutkan presentasi dari Lulu. Peran keempat, memastikan kelancaran pasokan barang bukan hanya punya power untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan membuat kalang kabut negara lain. Produsen juga mempunyai sejumlah tanggung jawab. Salah satunya memastikan bahwa semua pasokan barang maupun jasa yang diproduksi tetap berjalan lancar. Kelancaran produksi barang dan jasa itu tentu juga sangat berhubung dengan erat dengan konsumen dan bisnis mereka sendiri sebagai produsen. Jika tidak ada pasokan barang, maka konsumen akan kesusahan. Pihak produsen juga akan mengalami kerugian. Bahkan bukan tidak mungkin mereka akan bangkrut karena ditinggalkan oleh konsumen. Peran kelima, melakukan inovasi. Inovasi menjadi salah satu kunci sukses sebuah bisnis. Bagaimanapun, dunia terus bergerak lebih maju, dan untuk itu para produsen juga harus mau berinovasi agar produk mereka jadi lebih baik. Bagaimanapun caranya, inovasi ini sangat penting agar mereka tidak kalah saing dari produsen lainnya. Akan lebih baik lagi kalau inovasi yang mereka lakukan bukan hanya membuat kualitas produknya jadi lebih baik, tapi juga membuat produk mereka lebih murah dibandingkan dengan produk pesaing. Faktor produksi dan yang memengaruhi produsen. Produsen jenis apapun, baik itu makro atau mikro, industri atau perorangan tetap tidak bisa membuat bahan mentah yang bisa berubah tiba-tiba menjadi barang jadi. Untuk menghasilkan sebuah produk, mereka jelas membutuhkan banyak hal agar proses produksi tetap berjalan. Nah, segala hal yang dibutuhkan seorang produsen ini disebut dengan istilah faktor produksi. Faktor produksi ini sangat mempengaruhi produsen, dan tanpa salah satu di antaranya sebuah produksi tidak akan bisa berjalan. Jadi, apa saja faktornya? Faktor pertama, natural resources tanpa atau sumber daya alam. Sesuai dengan namanya, faktor satu ini sangat amat berhubungan dengan alam dan kekayaan alam. Selain tanah air,
udara, dan matahari. Faktor sumber daya alam sendiri bisa berubah banyak hal tergantung dari barang yang diproduksi oleh produsen. Jika produsen ini adalah produsen minyak goreng, maka mereka jelas sangat tergantung dengan tanaman kelapa sawit. Biasanya sumber daya alam menjadi penyuplai bahan baku utama dalam sebuah produk. Tanpa adanya sumber daya alam yang memadai, produk apapun tidak akan bisa jadi. Yang kedua, faktor 2, labor atau tenaga kerja. Seperti yang sudah-sudah, namanya bahan baku tidak akan bisa bekerja dengan sendirinya. Untuk membuat sebuah produk jadi, maka produsen membutuhkan bantuan orang lain untuk memproduksi bahan baku menjadi barang. Orang lain di sini tentu saja pegawai. Para pegawai ini kemudian dikelompokkan ke berbagai bagian tergantung kemampuannya. Ada yang bekerja dengan tenaganya, ada yang dengan pikiran, dan juga ada yang bekerja dengan kemampuannya. Meski berbeda bidang, para pekerja ini bekerja sama bukan hanya untuk mencapai target produksi yang sudah ditentukan, tapi juga kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan. Baik, presentasi selanjutnya saya lempar kepada pemateri terakhir, yaitu Sayyidatul Aisyah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fitratul Kamelia. Faktor ketiga, kapital atau modal. Modal identik dengan uang. Uang memang penting dalam memulai sebuah produksi dan memastikan produksi tetap berjalan dengan semestinya. Namun, uang bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh produsen agar bisnisnya tetap berjalan. Selain modal berupa uang, seorang produsen juga harus memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa. Tanpa alat dan uang, barang apapun tidak akan bisa diproduksi. Faktor yang keempat, entrepreneurship atau keahlian. Bahan baku yang berasal dari alam, tenaga kerja, dan mesin canggih, apapun tidak akan berguna jika orang yang memproduksinya tidak memiliki keahlian apapun untuk hal itu. Untuk itu, penting bagi seorang produsen untuk memiliki keahlian yang dibutuhkan. Bukan hanya itu, dia juga harus memiliki keahlian untuk mencari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dengannya. Percaya atau tidak, faktor keahlian ini sangat penting karena bukan hanya berhasil membuat produk, sebuah industri atau perusahaan juga harus memastikan produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan. Tujuan produsen. Secara sederhana, tujuan seorang produsen sudah jelas, yakni menyediakan barang dan jasa untuk konsumen, kemudian mendapat untung dari transaksi tersebut. Meski itu adalah tujuan utamanya, tapi menyediakan barang dan mendapatkan untung jelas bukan tujuan satu-satunya. Pasalnya, produsen juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Berikut penjelasan lengkapnya. Tujuan pertama, mengubah dan meningkatkan nilai sebuah produk. Sebelum menjadi sebuah barang, bahan baku memiliki harga yang lebih murah. Namun setelah melewati berbagai proses, bahan baku kemudian berubah menjadi barang. Perubahan ini tentu saja akan menaikkan nilai dari barang tersebut. Salah satu contohnya adalah kain. Sebelum dijahit, harganya akan lebih murah. Namun harga kain ini akan jadi lebih mahal setelah menjadi pakaian. Semakin bagus modelnya, maka akan semakin mahal harganya. Tujuan yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Hubungan antara konsumen dan produsen bisa dibilang merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Kenapa begitu? Karena keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Produsen mendapatkan uang, namun untuk itu produsen harus lebih dulu memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Keduanya saling membutuhkan. Produsen akan bangkrut jika tidak ada konsumen yang mau membeli dagangannya, dan konsumen akan kesulitan memenuhi kebutuhannya jika tidak ada produsen yang menyediakan segala hal yang dia butuhkan. Tujuan yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik. Konsumen dan produsen itu saling membutuhkan. Untuk menjaga bisnis dan tetap berjalan, produsen sebisa mungkin harus menjaga hubungannya dengan konsumen agar tetap baik. Menjaga hubungan baik tidak hanya cukup dengan memproduksi barang dengan kualitas terbaik, tapi juga memberikan pelayanan sebaik mungkin. Hanya dengan begitu, hubungan kedua pihak tetap harmonis dan konsumen tidak akan berpaling ke produsen lain. Tujuan yang keempat, mendekatkan standar kehidupan dan mendapatkan negara. Sebenarnya tujuan satu ini bukan hanya dimiliki oleh produsen, tapi juga semua orang. Terlepas dari apapun profesinya, manusia selalu menginginkan lebih, termasuk dalam urusan taraf kehidupan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.